Puluhan seniman lukis berkumpul di kawasan desa wisata Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur pada Minggu 6 April 2025. Para seniman unjuk kebolehan menggoreskan puas di atas kanvas melukis panorama alam sekitar desa Jurit Baru. Suasana pedesaan, hamparan sawah hingga pegunungan menjadi goresan indah di atas kanvas. Jadi kami Komunitas Seni Waktu ini berusaha untuk mengangkat teman-teman pelukis Lombok Timur. Jadi kita ajakin sama semua pelukis Lombok Timur terlibat dalam live painting ini. Jadi acara live painting ini sebenarnya bukan hanya seni waktu aja yang ngadain, tapi banyak komunitas-komunitas yang lain yang ngadain ini. Ya, live painting. Jadi kita ngelukis langsung ngambil di alam, objeknya langsung. Jadi kita tidak kerja di studio, itu yang namanya live painting. Kira-kira peminat di Lombok Timur sendiri? Peminat lukis secara umum. Ya kalau peminat lukis secara umum di Lombok Timur masih rendah ya saya rasa ya. Artinya mungkin karena faktor latar belakang daerah kita masih agak keterbelakang atau bagaimana. Artinya masyarakat kita lebih banyak bagaimana membelanjakan uangnya untuk hal yang pokok gitu. Jadi lukisan mungkin entar dulu deh belakangan, atau kesadaran mereka terhadap nilai estetik dari seni mungkin lebih enak bikin poster aja deh gitu kan. Jadi mungkin ada edukasi lah di masyarakat untuk bagaimana jadi seni lukis seperti ini nih gitu. Makanya salah satu sasaran live painting ini juga memperkenalkan di masyarakat bahwa lukisan itu seperti ini. Jadi kita langsung ngambil dari alam. Beda hasilnya dengan kamera atau foto. Iya, beda banget. Ada hal-hal yang tidak bisa diambil. Misal contoh, kalau foto kan hasilnya ini ya, hasil alat. Kalau lukis itu tangan ini berasal dari jiwa kita. Akhirnya yang terjadi di kanvas adalah bukan hanya keindahan, tapi jiwa kita mampu menyerap keindahan alam, itu kita tuangkan di kanvas. Kalau kita ngambil di alam, ya tergantung objek yang kita ambil. Gitu. Kalau pasar sendiri? Kalau pasar di Lombok Timur masih sangat-sangat kurang ya. Jadi ya di Lombok Timur masih kurang. Makanya kami dari para seniman berharap banget pemerintah daerah kita itu memfasilitasi untuk bagaimana teman-teman perupa ada wadah untuk menjual lukisannya. Atau malah mungkin di setiap instansi ini diwajibkan dianggarkan untuk membeli lukisan teman-teman seniman Lombok Timur biar terberdayakan gitu. Kayak di kota-kota lainnya ada itu program bahwa setiap kantor ada lukisan yang dibeli. Kayak di kantor bupati kemarin waktu ngeliat sana yang ada poster di situ hasil foto. Kenapa nggak lukisan aja dipajang gitu kan? Itu kan efeknya dua sasaran, pemberdayaan teman-teman pelukis sama kantor jadi indah gitu. Saya ada bersama Pak Kades Jurit Baru, kemudian Pak Kadis BMD gitu ya. Ya bersama-sama ke sini tidak hanya memberikan dukungan kepada perupa-perupa kita, gitu, tapi kita juga ingin desa juga kecipratan lah bahasa kata. Nah, kemudian nanti pelaku-pelaku wisata juga seperti itu. Nah, untuk dukungan kita tentu kepada perupa-perupa ini paling enggak nanti kita bisa mengadakan di tempat lain lagi gitu kan, di daerah-daerah daerah lain lagi sesuai dengan masukan dari teman-teman perupa ini. Tetapi dalam konteks besarnya kita punya namanya wadah Dewan Kesenian daerah ataupun apapun namanya, nanti Dewan Kebudayaan namanya itu ya. Nah, apapun namanya, yang penting nanti lembaga ini bisa connect ke pusat. Sehingga program-program pusat itu difasilitasi oleh pemerintah daerah bisa kita bawa ke daerah gitu. Karena di Dewan Kesenian ini nanti tentu ada perupa, kemudian ada pengrajin, ada
tradisi-tradisi adat kita, musik adat dan sebagainya, ada film kita, ada novelis kita dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa mengkolaborasikan itu semua, itu kemudian dalam suatu wadah, kemudian kita bawa nanti ke titik-titik pariwisata kita, karena kita ini berada kan di daerah kawasan wisata, Jurit, Jurit Baru, Jeruk Manis, Kembang Kuning, Teteh Batu dan Teteh Batu Selatan. Gitu. Dampaknya apa nanti? Infrastruktur akan kita siapkan itu sehingga wisatawan itu nanti ke suatu desa itu tidak hanya menikmati alam aja, tapi mungkin berupa kita bisa juga berkarya di situ, tetapi ujungnya adalah nilai ekonomisnya juga ada, dampak ekonomisnya ada, gitu, seperti itu. Ini kan Pak Ubu peminatnya masih sedikit nih kalau di Lombok Timur. Ya, untuk menarik minat sendiri nanti seperti apa? Peminatnya dalam ukuran kalau menikmati dari sisi kita lihat dari kolektor memang sedikit. Ya gitu kan, tetapi sebenarnya pelaku ini kan cukup banyak. Ini saja teman-teman menyiapkan kampas mungkin sekitar 70-an kalau tidak salah. Ya 50-an. Sekitar antara 50-60 gitu ya. Nah cuma kan apresiasi kita pemerintah daerah itulah pentingnya hadir di situ, gitu. Sehingga perupa-perupa ini tetap bisa berkarya, karya-karyanya bisa terserap di pasar, itu seperti itu yang kita harapkan. Gitu. Ada rencana Pak ya, kita akan ada galeri khusus untuk Lombok Timur ya, teman-teman nanti bisa pajang karya di situ. Jadi kalau ada wisatawan datang, bisa kalau butuh karya bisa main ke sana ya Pak, gitu ceritanya. Bayangkan ada 50 perupa kita di Lombok Timur. Sebiji pun mungkin tidak ada di kantor bupati. Nggak sampai ada. Lantai 5 itu ya, terpasang ada, ayo. Poster kemarin itu ya, itu kan. Sebiji pun tidak ada gitu. Dinas pariwisata aja mungkin tidak ada ya Pak. Pak Anies ya. Pak Anies gitu kan, seperti itu. Apalagi di BPBD. Artinya kita bersama-sama ini gitu loh, membangun kebersamaan dulu, dan kalau udah wujud kebersamaan ini ya insya Allah tentu ada jalan kita gitu, bersama pemerintah desa dan sebagainya.